A. Persiapan dalam negeri, penyediaan transportasi udara, sebagai bagian dari tahapan strategis penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan kesiapan layanan transportasi udara secara lebih awal dan terukur. Langkah ini ditempuh untuk menjamin kepastian operasional penerbangan, ketersediaan armada, kelancaran pergerakan jemaah, serta kesesuaian dengan jadwal rencana perjalanan haji yang telah ditetapkan. Untuk itu, kami telah melaksanakan beberapa langkah penting sebagai berikut. Pertama, proses seleksi penyediaan transportasi udara dilakukan lebih awal dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Haji dan Umroh nomor 18 tahun 2025 tanggal 5 November 2025 berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, dan operasional. Dua maskapai ditetapkan sebagai penyelenggara layanan penerbangan bagi jemaah reguler, yaitu PT Garuda Indonesia Persero dan Saudia Airlines. Garuda Indonesia akan melayani jemaah asal embarkasi dengan rincian sebagai berikut. Aceh dengan jumlah kloter 14, Medan dengan jumlah kloter 17, Padang dengan jumlah kloter 14, Jakarta dengan jumlah kloter 33, Solo dengan jumlah kloter 80, Yogyakarta dengan jumlah kloter 26, Banjarmasin dengan jumlah kloter 19, Balikpapan dengan jumlah kloter 16, Makassar dengan jumlah kloter 43, Lombok dengan jumlah kloter 15. Total Garuda melayani jamaah 101.954 jamaah dengan 552 petugas dengan jumlah kloter 277. Adapun Saudi Airlines akan melayani jemaah haji asal embarkasi dengan rincian sebagai berikut. Batam 25 kloter, Palembang 16 kloter, Jakarta 10, Lampung 13, Jakarta Jawa Barat 28, Kertajati Jawa Barat 40 kloter, Surabaya 116 kloter, sehingga totalnya 101.366 jamaah dan petugas 494 dengan jumlah kloter 248. Sehingga jemaah yang diangkut dengan kedua maskapai tersebut berjumlah 203.320 ditambah petugas sebanyak 1.046 sehingga total yang diangkut sebanyak 204.366 yang terbagi dalam 525 kloter. Kedua, untuk memastikan ketersediaan slot time penerbangan yang selaras dengan rencana perjalanan haji sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Haji dan Umroh nomor 7 tahun 2025, kedua maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines telah menyampaikan usulan permintaan jadwal penerbangan kepada GAKA Arab Saudi. Penyampaian usulan ini merupakan langkah krusial untuk menjamin keterpaduan jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah, sekaligus memastikan sinkronisasi layanan di bandara embarkasi di Indonesia dan bandara tujuan di Arab Saudi. Ketiga, penyusunan permintaan slot time dimaksud diselaraskan dengan pengaturan masa tinggal jemaah yang rata-rata berkisar antara 38 hingga 40 hari. Ini agak berbeda dengan yang kemarin disebutkan 40-41 hari. Ini kita berupaya mempatkan. Penyusunan jadwal ini memperhatikan kebutuhan pengaturan rute penerbangan, pemenuhan minimum guarantee hours tanpa penambahan armada baru, serta tetap berpegang pada ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Otoritas Penerbangan Arab Saudi. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga efisiensi operasional haji dan memastikan keberangkatan serta pemulangan jamaah berjalan lancar sesuai batas waktu operasional haji yang telah ditentukan. Dengan rangkaian langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh RI berkomitmen memastikan pelayanan transportasi udara yang aman, efisien, dan tepat waktu bagi seluruh jamaah haji Indonesia, sehingga keseluruhan proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi dapat berlangsung dengan optimal. Yang kedua, kesiapan asrama haji. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi,
Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan kesiapan seluruh asrama haji, embarkasi, dan debarkasi berbagai wilayah. Penataan dilakukan untuk menjamin berjalannya seluruh layanan utama di asrama haji, mulai dari alur penerimaan jamaah, pemeriksaan kesehatan, proses administrasi keberangkatan, hingga pengaturan pergerakan menuju bandara. Kesiapan sarana dan prasarana asrama haji terus dipastikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk penyediaan akomodasi, konsumsi, area kesehatan, keamanan, serta ruang layanan bagasi sesuai standar operasional. Selain itu, berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh instansi berwenang, kondisi asrama haji secara umum menunjukkan nilai yang baik, mencerminkan bahwa aspek sanitasi, higienitas, dan utilitas pendukung telah memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan. Dengan kesiapan tersebut, asrama haji diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pintu utama pelayanan jemaah, sehingga proses keberangkatan dan pemulangan jemaah haji dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, persiapan embarkasi, debarkasi haji Yogyakarta, dan penggunaan asrama haji Cipondoh. Pasca ditetapkannya embarkasi, debarkasi haji melalui Keputusan Menteri Haji dan Umroh Nomor 11 Tahun 2025 tentang Bandar Udara Embarkasi Debarkasi Haji, Yogyakarta telah resmi ditetapkan sebagai salah satu embarkasi debarkasi yang akan beroperasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah 2026 Masehi. Penetapan ini merupakan langkah strategis dalam upaya pemerataan layanan serta peningkatan efisiensi pergerakan jemaah di wilayah selatan Pulau Jawa, mengingat distribusi jemaah yang cukup besar dari daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta instansi dan pemangku kepentingan terkait, termasuk otoritas bandara, aparat keamanan, dan lembaga layanan keberangkatan jemaah. Koordinasi ini menghasilkan komitmen lintas sektor untuk mendukung operasional embarkasi debarkasi Yogyakarta, mencakup alur pergerakan jemaah, pengaturan transportasi, kesiapan layanan kesehatan, sistem keamanan, serta sinkronisasi sistem informasi keberangkatan. Sebagai bagian dari persiapan teknis, akan dilaksanakan simulasi penggunaan hotel Ibis di dekat Bandara Yogyakarta International Airport sebagai akomodasi bagi jemaah haji tahun 2020 Masehi. Hotel tersebut akan difungsikan sebagai fasilitas yang memenuhi kebutuhan pelayanan custom, immigration and quarantine, sehingga seluruh proses pemberangkatan dapat dilakukan secara terintegrasi tanpa harus berpindah lokasi. Simulasi ini diharapkan mampu memastikan kelayakan fasilitas, kesiapan alur layanan, serta ketepatan waktu pelaksanaan proses keberangkatan jemaah. Sementara itu, bagi jemaah asal Provinsi Banten, Kementerian Haji dan Umroh juga menyiapkan asrama haji Cipondoh sebagai lokasi pemberangkatan. Asrama tersebut akan difungsikan sebagai pusat layanan jemaah sebelum menuju bandara embarkasi dengan memastikan seluruh fasilitas pendukung termasuk layanan kesehatan, manasik, konsumsi, dan transportasi menuju bandara berada dalam kondisi siap dan memenuhi standar. Penggunaan asrama haji Cipondoh diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan jemaah Banten sekaligus mengoptimalkan efektivitas layanan haji di wilayah barat Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen untuk memastikan bahwa operasional embarkasi atau debarkasi Yogyakarta dan asrama haji Cipondoh berlangsung secara tertata, aman, dan memberikan pengalaman pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah haji Indonesia. 4. Pelaksanaan istitoah kesehatan. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji merupakan proses berkelanjutan yang dilaksanakan mulai dari masa tunggu, masa keberangkatan, hingga masa embarkasi.
Mekanisme ini dirancang untuk memastikan jemaah memenuhi syarat istitoah kesehatan dan memiliki kemampuan fisik minimal untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji secara mandiri atau dengan pendampingan yang ditetapkan. Pada masa tunggu, 2 tahun sebelum keberangkatan, jemaah menjalani screening kesehatan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan kondisi klinis yang perlu mendapatkan perhatian. Hasil screening tersebut menjadi dasar pembinaan kesehatan yang dilakukan secara berkesinambungan hingga mendekati masa pelunasan. Seluruh jemaah yang memasuki estimasi kuota kemudian melanjutkan ke tahap pemeriksaan kesehatan 6 hingga 4 bulan sebelum pelunasan. Tahun depan ini, bukan sekarang. Memasuki masa keberangkatan, hasil pemeriksaan kesehatan menentukan status istitoah jemaah. Jemaah yang memenuhi syarat istitoah dinyatakan layak dan dapat melanjutkan proses pembinaan kesehatan lanjutan. Sementara itu, jemaah yang memenuhi syarat istitoah dengan pendampingan tetap diikutsertakan dengan catatan tambahan sesuai kebutuhan medis. Apabila ditemukan kondisi yang tidak memenuhi syarat istitoah sementara, jemaah diberikan kesempatan untuk perbaikan kesehatan. Sedangkan bagi jemaah yang tidak memenuhi syarat istitoah, dilakukan mekanisme penundaan atau pelimpahan porsi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga wajib menjalani vaksinasi sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan kesehatan internasional. Pada masa embarkasi, dilakukan pemeriksaan kesehatan akhir untuk memverifikasi status istitoah dan menentukan kelayakan jemaah untuk terbang. Jemaah yang dinyatakan istitoah dan layak terbang dapat diberangkatkan, sementara jemaah yang tidak memenuhi syarat istitoah atau dinyatakan tidak layak terbang akan dilakukan penundaan keberangkatan. Melalui alur pemeriksaan yang ketat dan sistematis ini, diharapkan seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci berada dalam kondisi kesehatan yang optimal dan mampu melaksanakan ibadah haji secara aman, lancar, dan sesuai syariat. 5. Penyiapan petugas haji dalam rangka memastikan kesiapan petugas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tengah melaksanakan proses penyiapan petugas secara berjenjang, terukur dan sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Penyiapan petugas ini menjadi faktor kunci dalam menjamin kualitas pelayanan kepada jemaah, mengingat kompleksitas operasional haji yang memerlukan SDM profesional, kompeten, dan memiliki integritas yang tinggi. Seleksi petugas dilakukan melalui tahapan terstruktur, dimulai dengan seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tingkat daerah yang dilaksanakan pada bulan November 2025. Selanjutnya, seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat dijadwalkan pada bulan Desember 2025, disusul oleh seleksi petugas pendukung PPIH Arab Saudi dan petugas di daerah yang direncanakan berlangsung pada bulan Januari 2026. Seluruh proses dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui sistem informasi terintegrasi yang memfasilitasi verifikasi administrasi, penilaian kompetensi, serta pengujian kesiapan mental dan teknis petugas. Bagi petugas yang dinyatakan lulus seleksi, Kementerian Haji dan Umroh akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat atau bimbingan teknis BIMTEK pada periode Januari hingga Februari 2026. Pelatihan akan dilaksanakan melalui metode luring maupun daring untuk memastikan fleksibilitas dan seluruh peserta mendapatkan materi teori maupun praktik yang memadai. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan kompetensi layanan, penguatan disiplin, penerapan standar operasional, serta peningkatan kemampuan komunikasi termasuk keterampilan dasar bahasa Arab. Dengan persiapan yang komprehensif ini, diharapkan seluruh petugas haji siap menjalankan tugas secara profesional, cepat tanggap, dan berorientasi penuh pada keselamatan serta kenyamanan jemaah selama penyelenggaraan haji. 6. Tata kelola dam. Dalam memasuki persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025 Masehi serta melaksanakan amanah
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia tengah menyiapkan regulasi perbaikan tata kelola dam jamaah haji. Penyempurnaan regulasi ini menjadi sangat mendesak untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban dam berjalan sesuai tuntunan syariah dan memberikan kemudahan bagi jemaah dalam memenuhinya. Dinamika kebijakan dan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan haji menuntut hadirnya sistem yang tertata sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya. Sebagai bagian dari perbaikan tata kelola, pemerintah menekankan pentingnya edukasi dini kepada jemaah mengenai ketentuan dam, jenis-jenisnya, serta tata cara pelaksanaannya. Edukasi ini akan disampaikan sejak kegiatan bimbingan manasik agar jemaah memahami alur pembayaran dam melalui lembaga resmi Ad-Dohi di Arab Saudi, termasuk transparansi biaya, legalitas syariah, serta proses pendistribusian daging dam. Pemahaman yang benar akan membantu jemaah terhindar dari praktik tidak resmi, mengurangi potensi pungutan liar, dan memastikan kewajiban dam terlaksana secara sah, aman, dan terverifikasi. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh juga membuka ruang alternatif berupa opsi pelaksanaan penyembelihan dam di Indonesia. Tentu ini jika mendapatkan persetujuan dari MUI. Skema ini akan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Basnas, KPIHU, Kementerian Pertanian, BPOM, BPJPH, serta Asosiasi Peternak Domba Kambing Nasional. Opsi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi jemaah, tapi juga untuk memperkuat ekosistem haji dan pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan rantai pasok hewan dam yang sehat, terstandar, dan dapat diawasi secara menyeluruh. Mekanisme ini memerlukan koordinasi lintas lembaga serta sistem pelaporan yang akurat untuk menjamin kesesuaian dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Seluruh pelaksanaan dam jamaah haji 2026 akan diarahkan pada 4 prinsip utama, yaitu kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan pangan. Kepatuhan syariah menjamin keabsahan ibadah, transparansi memberikan kejelasan bagi jemaah atas alur pembayaran dan pelaksanaan penyembelihan, akuntabilitas menegaskan tanggung jawab lembaga pelaksana, dan keamanan pangan memastikan pengelolaan daging dam yang higienis serta bermanfaat bagi penerima. Dengan prinsip tersebut, tata kelola dam diharapkan menjadi lebih tertata, terpercaya, serta memberikan kepastian dan ketenangan bagi seluruh jamaah haji Indonesia. 7. Makkah Road. Makkah Road merupakan layanan imigrasi pemerintah Arab Saudi yang dilaksanakan di bandara keberangkatan di Indonesia. Melalui layanan ini, seluruh proses pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi, mulai verifikasi dokumen hingga stem masuk Arab Saudi, diselesaikan sebelum jemaah memasuki pesawat. Dengan demikian, setibanya di Arab Saudi, jemaah dapat langsung menuju bus tanpa melalui antrian imigrasi di terminal kedatangan. Pada penyelenggaraan haji tahun 2025 yang lalu, pelayanan Makkah Road telah diterapkan di 3 embarkasi, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Solo. Jumlah jemaah yang diberangkatkan melalui layanan tersebut mencapai 122.333 orang. Dan evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme ini memberikan percepatan yang signifikan dalam proses kedatangan jemaah di Arab Saudi. Untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, pemerintah Arab Saudi merencanakan perluasan layanan Makkah Road dengan menambahkan embarkasi Makassar sebagai lokasi baru. Dengan penambahan ini, jumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui program Makkah Road diperkirakan meningkat dan memberikan manfaat lebih luas bagi jemaah dari kawasan Indonesia Timur. Kedelapan, pembinaan manasik haji. Pelaksanaan bimbingan ibadah haji terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya memperbaiki kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Tahun ini, pola bimbingan manasik ditetapkan sebanyak 5 kali, terdiri atas 1 kali di tingkat kabupaten kota dan 4 kali di tingkat kecamatan.
Mekanisme berjenjang ini dirancang agar pembinaan berlangsung lebih intensif, terstruktur dan mudah diakses oleh seluruh jemaah, sehingga pemahaman mengenai tata cara ibadah haji dapat diberikan lebih merata dan mendalam. Untuk memperkuat substansi materi, Kementerian Haji dan Umroh sedang memfinalisasi modul bimbingan manasik haji yang disusun mengikuti alur perjalanan jemaah. Modul ini mencakup seluruh rangkaian ibadah sejak proses di embarkasi, proses keberangkatan, ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina, hingga fase pasca puncak haji. Pelaksana bimbingan di lapangan turut melibatkan berbagai pihak yang kompeten seperti tokoh agama dari pesantren, akademisi, praktisi lapangan, serta pakar perhajian. Keterlibatan ini memastikan bahwa jemaah menerima bimbingan yang komprehensif dari aspek spiritual, teknis maupun sosial. Selain modul pembinaan, penyediaan buku paket bimbingan manasik haji menjadi prioritas agar jemaah memiliki pedoman sejak awal. Penyusunan buku tersebut kini memasuki tahap akhir dengan target finalisasi dan distribusi pada Januari 2025. Dengan kombinasi materi yang terstruktur, keterlibatan para ahli dan penyelenggara bimbingan yang lebih intensif, pelaksanaan bimbingan ibadah haji tahun ini diharapkan semakin efektif dan membantu jemaah mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji dengan baik, aman, dan sesuai tuntunan syariat. B. Persiapan di Arab Saudi. 1. Hasil penyediaan syarikah layanan umum atau masyair. Layanan masyair bagi jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun 2020 Masehi akan dilakukan oleh 2 perusahaan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu Masyarik Al-Mutamaziyah Hajj Service Company dan Albert Gas Company for Pilgrim Services. Kedua perusahaan ini akan memberikan layanan mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, serta dukungan operasional sepanjang rangkaian Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari total jemaah Indonesia, layanan masyair dibagi pada 2 perusahaan sesuai alokasi kapasitasnya. Albert Gas Company akan menangani 100.922 jemaah yang berasal dari beberapa embarkasi antara lain Banjarmasin, Jakarta, Banten, Lombok, Makassar, Medan, Padang, serta Solo sebagai kelompok terbesar. Sementara itu Masyarik Al-Mutamayizah akan memberikan layanan kepada 102.390 jamaah, mencakup jemaah yang berada dari Aceh, Balikpapan, Batam, Jakarta, Kertajati, Palembang, dan Surabaya. Pembagian ini disusun untuk memastikan masing-masing penjalanan dapat mengelola kapasitas secara optimal dan mendukung kelancaran operasional pada masa puncak haji. Terkait penempatan jemaah di Mina, Indonesia akan ditempatkan terutama di zona 3 dan 4 yang merupakan alokasi utama. Adapun zona 5 merupakan area tambahan yang wajib diambil oleh pemerintah Indonesia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi, mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia serta keterbatasan ruang pada zona utama. Terkait zona 5 ini kami sudah berkali-kali meminta dispensasi ke Kementerian Haji Saudi, baik melalui WA maupun ketemu langsung. Sampai hari ini belum ada upaya untuk dikurangi yang di zona 5 ini. Pemerintah memastikan bahwa jemaah yang berada di zona 5 akan menerima pengaturan layanan khusus, termasuk pelaksanaan tanazul, yaitu pemindahan jemaah dari Mina ke hotel di Mekah setelah lontar jumroh di Aqobah. Dengan pengaturan ini, beban kepadatan dapat dikurangi dan kenyamanan jemaah tetap terjaga selama masa puncak haji. Kedua, rencana penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan akses bagi seluruh jemaah selama berada di Arab Saudi. Seluruh layanan mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Layanan akomodasi diarahkan untuk memenuhi aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan mobilitas jemaah beserta barang bawaannya. Akomodasi di Mekah disediakan pada kawasan Miswalah, Jarwal, Shisah, dan Raudhah.
sedangkan di Madinah berada di wilayah Markaziyah. Jarak akomodasi di Makkah ditempatkan paling jauh 4.500 meter dari Masjidil Haram, sementara jarak akomodasi di Madinah maksimal 1.000 meter dari Masjid Nabawi. Pelayanan akomodasi diberikan sepanjang jemaah berada di Makkah dan selama 9 hari atau 8 malam saat berada di Madinah. Layanan konsumsi disiapkan untuk menjamin kecukupan nutrisi jemaah selama berada di Arab Saudi. Di Makkah, jemaah memperoleh 84 kali makan, sementara di Madinah sebanyak 27 kali makan. Selama masa Armusna, jemaah menerima 15 kali makan, 1 paket snack, dan 1 paket perlengkapan makan. Untuk layanan ready to eat, jemaah mendapatkan 3 kali makan pada 7 Zulhijjah, 1 kali makan pagi pada 8 Zulhijjah, serta makan siang dan makan malam pada 13 Zulhijjah. Selain itu, paket snack diberikan berupa bubur instan atau mie-cup, roti manis, biskuit asin, kurma, puding, serta 2 botol air mineral berukuran 600 ml. Layanan transportasi mencakup penyediaan bus selawat dan bus antar kota. Bus selawat memberikan kemudahan jemaah untuk menuju Masjidil Haram dengan frekuensi perjalanan tanpa batas, didukung petugas operasional yang melayani 24 jam. Seluruh bus dilengkapi dengan penanda rute sehingga memudahkan jemaah mengenali jalur perjalanan. Untuk layanan antar kota, disiapkan bis dengan standar minimal tahun pembuatan 2021. Kapasitas sekurang-kurangnya 42 kursi, dilengkapi pendingin udara, sistem GPS, toilet, kulkas, serta kotak P3K yang lengkap. Seluruh fasilitas itu disiapkan guna memastikan perjalanan antar kota jemaah berlangsung aman, nyaman, dan terkoordinasi. Ketiga, terkait dengan tanazul dan murur. Dalam rangka meningkatkan kelancaran arus pergerakan jemaah pada fase puncak haji, Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan skema murur Musdalifah, yaitu mekanisme pergerakan jemaah dari Arafah yang tidak melakukan mabit di Musdalifah, tetapi langsung diarahkan menuju Mina atau kembali ke pemondokan di Mekah. Program ini bertujuan mengurangi tingkat kepadatan di Musdalifah yang pada musim haji sebelumnya menjadi salah satu titik konsentrasi massa terbesar. Sasaran utama program murur adalah jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta para pendamping yang membutuhkan perlakuan atau layanan khusus. Di samping itu, disiapkan pula mekanisme tanazul Mina, yaitu kebijakan yang memungkinkan jemaah untuk kembali ke hotel di Makkah setelah melaksanakan lontar jumroh akobah pada 10 Zulhijjah. Jemaah yang mengikuti tanazul akan bermain di hotel yang berlokasi sekitar kawasan Jamarot, sehingga dapat mengurangi beban kepadatan tenda-tenda Mina pada hari-hari tasyrik. Skema ini dirancang untuk memberikan ruang istirahat yang lebih memadai bagi jemaah prioritas, terutama bagi jemaah dengan kebutuhan kesehatan tertentu. Secara keseluruhan, 2 skema ini, murur dan tanazul, direncanakan dapat diterapkan kepada sekitar 50.000 jemaah. Implementasi program tersebut diharapkan mampu menciptakan pergerakan jemaah yang lebih lancar, aman, dan terkendali selama puncak haji, serta membantu menjaga kondisi kesehatan jemaah prioritas. Dengan pengaturan lebih proporsional antara ruang, waktu, dan kelompok layanan, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan masyair tahun ini dapat meningkat secara signifikan. Terkait dengan pengalian SPSN dan PNBP, hasil rapat tanggal 17 Oktober 2026 untuk pengalian anggaran SPN sebesar 476 miliar dan PNBP sebesar 37 miliar antara Kementerian Haji, Setnek, Kemenak, Bappenas, dan Kementerian Keuangan disepakati akan segera dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh dengan tahapan sebagai berikut. 1. Kementerian Haji akan bersurat ke Bappenas untuk meminta perubahan daftar prioritas proyek yang semula merupakan tanggung jawab Kemenak menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dengan melampirkan komitmen pelaksanaan SPSN dan penanggung jawab SPNN di Kementerian Haji. Kedua, Bappenas akan atas permintaan tersebut di atas akan melakukan perubahan DPP.
Ketiga, atas perubahan DP SPSN tersebut, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan akan melakukan perubahan nomor registrasi SPSN. Keempat, atas perubahan registrasi tersebut, DJA Kementerian Keuangan melakukan revisi anggaran pengalokasian dari Kemenak ke Kementerian Haji. Untuk PNBP disepakati sementara akan diblokir di DIPA-nya Kemenak untuk selanjutnya diproses pengaliannya oleh DJA dari DIPA Kemenak ke DIPA Kementerian Haji. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, dengan berbagai langkah persiapan yang telah dilaksanakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berkomitmen penuh untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah yang lebih profesional, tertata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada jemaah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta dukungan yang berkelanjutan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 merupakan pilar utama dalam memastikan seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji merupakan amanah besar yang tidak hanya menuntut ketepatan regulasi dan kesiapan teknis, tapi juga menuntut integritas, ketulusan, dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah. Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen yang konsisten, kami optimis seluruh tantangan dapat dihadapi dengan baik dan penyelenggaraan haji tahun ini dapat terselenggara dengan aman, nyaman, dan memberikan pengalaman ibadah yang bermakna bagi seluruh jamaah.